Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, 2022 sampai 2023, Pasaman Barat kerap mengalami gempa bumi, banjir, dan longsor. Peristiwa ini merupakan tantangan pemerintah daerah dalam melindungi warga dari ancaman bencana alam. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program Paslon dalam mitigasi dan penanganan bencana untuk mengurangi dampak dan risiko bencana di Pasaman Barat? Waktu untuk menjawab adalah 1,5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi kami sudah punya program untuk penanggulangan bencana ini. Tentu saja adalah tentu kami akan mengoptimalisasikan yaitu sarana dan prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup, yaitu untuk menganalisa komponen lingkungan hidup ya seperti air, tanah, dan udara. Ini adalah kajian, dan tentu kami akan melaksanakan di dinas-dinas terkait, yaitu apakah penghijauan untuk mengantisipasi dari bencana ini. Tentu andaikan bencana ini terjadi, tentu adalah gerak cepat dari instansi terkait atau dinas-dinas yang telah menangani hal tersebut. Dan memang pada Pasaman Barat juga terjadi bencana beberapa tahun yang lalu seperti gempa bumi. Ya, ini adalah bencana besar bagi kita Pasaman Barat. Tentu penanganannya ya pemerintah daerah harus turun tangan. Apa yang harus perbaiki dulu dengan tanggap darurat. Ini kan anggarannya ada di Badan Keuangan Daerah. Nah, ini harus cepat tanggap. Tentu pemerintah daerah harus segera secepatnya dalam jangka waktu yang tertentukan untuk merehabilitasi yang dengan apa yang terjadi dari bencana tersebut. Harus tanggap, jangan dibiarkan seperti yang sekarang, yang seperti terjadi pada tahun 2003. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian jawaban dari Paslon 2. Baik, berikutnya Paslon 3 silakan menjawab pertanyaan yang sama. Waktu untuk menjawab adalah 45 detik. Silakan. Di Pasaman Barat adalah semuanya daerah bencana. Tidak satu pun daerah di Pasaman Barat ini yang tidak daerah bencana. Kantor Bupati ini juga daerah bencana. Di mana-mana daerah bencana di Pasaman Barat ini. Kita hanya memberikan edukasi kepada masyarakat. Ketika datang bencana, apa yang harus dilakukan? Ini yang penting. Yang kedua, pembangunan. Bangunan yang akan terbangun harus tahan gempa atau tahan menghadapi bencana. Ini harus kita kerjakan di Pasaman Barat ini. Hanya itu. Dan yang kedua, tempat-tempat pelarian. Nah, itu yang hanya kita buat. Semua daerah Pasaman Barat ini daerah bencana. Kita tidak bisa mengelak dimanapun. Kapanpun saja, dimanapun kita berada. Waktunya habis. Terima kasih. Berikutnya Paslon 4 silakan menjawab pertanyaan yang sama. Waktu untuk menjawab adalah 45 detik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Darahal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydihim nasi liyuqihum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia. Semoga kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, ke depan mitigasi bencana ini perlu kita tetapkan, Bapak Ibu sekalian. Karena memang Pasaman Barat ini harus kita lindungi, harus kita jaga sesuai dengan ayat Ar-Rum 41 tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian jawaban dari Paslon 4. Berikutnya kesempatan kepada Paslon 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya 45 detik. Silakan. Bencana tidak akan bisa kita hindarkan di Pasaman Barat. Cuman kita harus melakukan pencegahan. 1. Sosialisasi kepada masyarakat daerah bencana sesuai dengan karakteristik bencana seperti gempa, banjir, tsunami, abrasi, tanah longsor, dan gunung meletus. 2. Menyiapkan infrastruktur berupa data masyarakat daerah bencana, posko pengungsi, titik kumpul, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi. 3. Membentuk kelompok-kelompok tanggap darurat dari masyarakat. 4. Menyiapkan early warning system, sistem peringatan dini atas bencana. Sekian, terima kasih. Baik.